Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana cara berdoa yang benar dan apa tujuan doa yang benar. Saudara, hari-hari kita pasti tentu saja selalu diisi dengan doa dan seruan kepada Tuhan. Tetapi dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar? Dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Saya percaya saudara bahwa Bapa begitu rindu menjawab dan mengabulkan doa anak-anaknya. Sama seperti saya sebagai seorang bapa, begitu rindu supaya apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak saya terpenuhi. Malah saya berpikir sebelum mereka meminta pun, saya berpikir bagaimana supaya itu terpenuhi. Demikian Tuhan juga berkata bahwa Dia melakukan lebih dari apa yang kita minta, apa yang kita doakan sebenarnya. Tetapi saat ini saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sudah berdoa dengan cara yang benar, dan apakah kita sudah berdoa dengan tujuan yang benar? Karena sekali lagi bukan Allah tidak mau menjawab doa kita, bahkan Dia rindu menjawab doa kita, tetapi jangan-jangan kita yang salah berdoa dan salah tujuan kita berdoa, sehingga kita belum meraih, belum mendapat apa yang kita doakan, apa yang kita serukan kepada Allah. Harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, kita berdoa dengan benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar, dan biarlah kita mengalami jawaban-jawaban doa kita dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita pada malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-6, mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan dengan sungguh pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 5 sampai 13, demikian firman Tuhan. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu,
Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tetapi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana mereka harus berdoa. Dan dua hal yang menjadi inti apa yang Yesus ajarkan ini adalah bahwa bagaimana seharusnya cara mereka berdoa dan apa menjadi tujuan mereka berdoa. Dan itu yang saya rindu kita renungkan malam hari ini, saudara, supaya kita berdoa dengan cara yang benar dan supaya kita berdoa dengan tujuan yang benar. Karena sebenarnya, saudara, Allah itu sudah mengetahui segala sesuatu, di mana di ayat 8 dia berkata, jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi sebelum kita meminta pun kepada Tuhan, Dia sudah tahu segala sesuatu. Kenapa kita harus berdoa? Karena Dia ingin melalui doa itu kita berdoa dengan cara yang benar, kita berdoa dengan tujuan yang benar. Itu yang Tuhan rindukan sebenarnya dari sana. Nah, itu sebabnya, saudara, kita akan lihat bersama berhubungan dengan cara berdoa. Jika kita melihat dari ayat 5 sampai ayat yang ke-8, maka yang paling Tuhan rindukan sebenarnya adalah ketulusan. Dalam kita berdoa, ketulusan itu yang Tuhan rindukan. Karena yang ditegur oleh Tuhan, yang disalahkan oleh Tuhan, dikritik oleh Tuhan di sini adalah tentang cara berdoa orang-orang yang suka berdoa di pinggir jalan supaya orang-orang lain melihat. Dan kemudian cara orang berdoa yang bertele-tele, itu yang dikritik Tuhan di sini. Jadi dalam kita berdoa, cara kita berdoa, hal yang paling utama yang Tuhan rindukan adalah ketulusan kita. Bahwa dalam doa itu memang kita benar-benar rindu dan berserah kepada Tuhan. Ketulusan kita meminta kepada Tuhan. Bukan supaya dilihat oleh orang lain, bukan supaya dianggap pandai berdoa oleh orang lain, tetapi benar-benar didasarkan oleh ketulusan. Bahkan, saudara, terkadang dalam doa-doa kita terkadang tidak sanggup mengucapkan kata-kata oleh karena beratnya beban, beratnya persoalan. Hanya air mata berderai, dan bahasa tetesan air mata pun Tuhan tahu ketika doa itu dipanjatkan dengan penuh ketulusan. Jadi, saudara, sehubungan dengan cara berdoa,
biarlah doa-doa kita panjatkan dengan ketulusan, benar-benar berharap daripada Tuhan, benar-benar bermohon kepada Tuhan, bukan ada tujuan yang lain. Maka dengan demikian Tuhan akan mengerjakan mujizatnya melalui doa-doa kita. Karena sekali lagi ayat 8 tadi dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sebelum kita minta pun Dia sudah tahu. Tetapi ketika kita meminta dengan cara yang benar, di sana Dia mewujudkan apa yang kita mohonkan, yang kita minta kepada Dia. Dengan apa, saudara? Dengan penuh ketulusan. Lalu kemudian di ayat 11 mulai, saudara, di sana mulai dipanjatkan permohonan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, topik-topik doa yang dipanjatkan mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ini adalah topik doa, sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting, sesuatu yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, bukan didasari oleh keegoisan, tetapi benar-benar sesuatu yang mendasar. Di mana ayat 11 dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu satu kebutuhan yang sangat mendasar. Itu yang dipanjatkan kepada Tuhan. Berbicara tentang kebutuhan yang sangat mendasar, setiap orang mungkin pasti berbeda, saudara. Tetapi yang menjadi inti di sini adalah bahwa apa yang diminta kepada Tuhan itu memang benar-benar sesuatu yang mendasar, kebutuhan yang mendasar, bukan didasari oleh hawa nafsu, keegoisan atau kesombongan. Terlalu banyak seringkali doa-doa dipanjatkan itu didasari oleh hawa nafsu, keinginan untuk memiliki sesuatu, karena didasari oleh hawa nafsu, keegoisan dan kesombongan. Tuhan tidak berkenan dengan hal seperti itu. Dan saya percaya, saudara, ketika kita meminta dengan cara yang benar, sesuatu yang sangat mendasar, Allah memberi lebih dari apa yang kita minta. Karena Dia sudah berjanji bahwa Dia memberi lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang dipikirkan. Allah suka memberi lebih dari apa yang kita doakan, saudara. Yang menjadi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar. Mintalah kepada Tuhan sesuatu yang mendasar sesuai dengan konteks kondisi saudara masing-masing. Mintalah kepada Tuhan dengan satu ketulusan bahwa memang itulah yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Dan kalau saudara berdoa dengan cara yang benar, percayalah, maka Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kita minta. Dan kemudian dikatakan juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Cara yang benar, saudara, berdoa bukan hanya bagaimana kita memanjatkan doa itu, tapi bagaimana sikap hati kita kepada orang lain juga. Bagi Tuhan itu penting, saudara. Jadi kalau sekalipun saudara tekun berdoa, gigih berdoa, tetapi jika hati saudara tidak benar terhadap orang lain, itu salah di hadapan Tuhan. Itu cara doa yang salah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mengabulkan, jangankan mengabulkan doa. Ayat 14 dan 15 itu ditegaskan, mengampuni kamu pun tidak, jika kamu tidak mengampuni orang lain. Jadi saudara, sehubungan dengan sikap hati kepada orang lain, pengampunan kepada orang lain, dalam hidup ini akan selalu ada saudara, orang-orang yang menyakiti hatilah, orang-orang yang membuat saudara tersinggung,
membuat saudara sakit hati, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah itu dia sengaja, apakah itu dia tidak sengaja, dan sebagainya. Tetapi apapun itu dan apapun alasannya, firman Allah menegaskan supaya saudara melepaskan pengampunan dan tidak membenci orang lain. Jika saudara mau permohonan dan doa saudara dikabulkan. Karena dalam saudara berdoa, saudara harus punya sikap hati yang benar, yaitu memberi pengampunan kepada orang lain. Mungkin keluarga saudara, mungkin pasangan hidup saudara, mungkin anak-anak saudara, mungkin sahabat saudara, atau siapapun itu yang mungkin hari ini ada alasan untuk saudara sakit hati terhadap dia. Jika saudara mau doa saudara berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan pengampunan kepada mereka. Mungkin saudara berkata, terlalu sulit pendeta. Dan mungkin malah lebih jauh lagi saudara berkata, enak sekali dia kalau aku ampuni dia sudah menyakiti hatiku. Dengar saudara, ketika saudara mengampuni orang yang menyakiti saudara, bukan dia yang beruntung, tetapi saudara yang beruntung. Karena ketika saudara mengampuni orang, saudara punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara berdoa dengan sikap hati yang benar terhadap orang lain, maka itu menjadi doa yang berkenan dan dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya milikilah sikap hati yang benar. Itulah cara berdoa yang benar. Dan kemudian di ayat 13, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengar saudara, yang lebih penting daripada jawaban doa kita adalah kita tetap berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Terlalu banyak jawaban doa akhirnya menghancurkan kehidupan seseorang, karena jawaban doa itu menjadi pencobaan bagi dia. Itu sebabnya Yesus mengajarkan di sini cara berdoa yang benar adalah supaya jangan sampai murid-muridnya, jangan sampai saya dan saudara jatuh ke dalam pencobaan oleh karena doa-doa kita, oleh karena jawaban doa kita. Mungkin saudara bertanya, bagaimana jawaban doa bisa menjadi pencobaan, bisa menjatuhkan kita? Satu kali, ada satu keluarga yang meminta doa kepada saya, saudara. Keadaan mereka begitu sulit. Mereka memiliki hutang yang banyak, dan kemudian kebutuhan sehari-hari mereka pun begitu sulitnya, dan mereka sakit-sakitan. Begitu menyedihkan dan memprihatinkannya kehidupan mereka. Tapi kemudian mereka datang beribadah, lalu saudara, mereka meminta doa, dan saya pun berdoa dengan penuh ketulusan di hadapan Tuhan supaya mereka diberkati. Dan singkat cerita, akhirnya mereka diberkati, bahkan sangat diberkati. Mereka diberkati dengan begitu berlimpah, dan akhirnya hutang-hutang mereka bisa diselesaikan. Dan akhirnya mereka bisa malah memberi tanah pertapakan, mereka bisa membangun rumah, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang menyedihkan, akhirnya kepala keluarga dari keluarga ini akhirnya juga punya modal untuk berselingkuh. Dia gunakan berkat Tuhan itu untuk berselingkuh dengan perempuan lain, dan akhirnya dia punya penyakit yang akhirnya penyakit itu juga menjangkit kepada keluarga yang lain, dan akhirnya saudara, keluarga itu begitu hancur. Hati saya sangat sedih melihat itu, saudara. Kenapa? Karena mereka datang memohon doa, dan kemudian saya berdoa dengan tulus, dan akhirnya Tuhan menjawab. Tetapi mereka malah gunakan jawaban doa itu untuk melakukan dosa. Itu yang mau Yesus ajarkan di sini, supaya jangan sampai murid-muridnya jatuh ke dalam pencobaan saat doa-doa mereka dijawab dan dikabulkan. Tapi biarlah jawaban doa itu tetap punya tujuan yang benar, tetap dilakukan, digunakan untuk tujuan yang benar. Puji Tuhan saudara, itulah cara berdoa yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kemudian hal kedua yang saya rindu kita belajar dari doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus ini adalah
Apa tujuan doa yang benar? Untuk apa seharusnya kita berdoa? Sekali lagi, Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita berdoa sekalipun. Dan Allah itu juga Allah yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita doakan. Jadi sebenarnya bukan Allah tidak mendengar, bukan Allah tidak berkuasa dan sebagainya, bukan di situ masalahnya. Tetapi masalahnya adalah apakah kita berdoa dengan cara yang benar dan apakah kita berdoa dengan tujuan yang benar. Cara berdoa kita sudah belajar, saudara. Sekarang kita lihat apa seharusnya tujuan kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita melihat mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan kemudian ayat 11 mulai dipanjatkan permohonan dan doa di sana. Saya memahami doa Bapa kami ini, saudara, bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tujuannya ada pada ayat 9 dan 10. Di sana dikatakan dikuduskanlah namamu. Artinya doa-doa permohonan kita yang kita panjatkan dengan cara yang benar, tujuan dari itu seharusnya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu adalah pengagungan bagi Tuhan. Dan seharusnya doa kita, jawaban doa kita gunakan untuk pengagungan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tujuannya, itu yang utama yang seharusnya dikerjakan, saudara. Tetapi yang menjadi masalah seringkali adalah orang berdoa sekali lagi hanya untuk memuaskan hawa nafsu, untuk memuaskan keegoisan. Seharusnya doa-doa itu tujuannya adalah untuk kemuliaan, pengagungan bagi nama Tuhan. Firman Tuhan juga menegaskan, saudara, kamu berdoa tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa kamu tidak memperolehnya? Karena kamu salah berdoa. Karena kamu hendak menggunakan apa yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kenapa doa tidak dijawab? Karena doa itu tujuannya salah, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi seharusnya doa-doa kita untuk apa? Permohonan kita untuk apa? Kalau doa kita dijawab untuk apa? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pengagungan bagi nama Tuhan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Itulah seharusnya tujuan dari doa kita dan jawaban dari doa-doa kita. Sekali lagi, saudara, seringkali jawaban doa malah akhirnya menyakiti hati Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, ketika dia begitu susah, dia memohon doa, dan ketika doanya dijawab, malah dia melakukan dosa, berselingkuh. Saudara, ada kasus yang lain. Satu kali seorang anak Tuhan, dia membuka usaha, dan kemudian dia minta doa supaya usahanya diberkati oleh Tuhan. Dan kemudian usaha ini begitu diberkati oleh Tuhan. Omsetnya sudah begitu besarnya, dan mereka begitu sibuk menjalankan usaha ini dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Hari Minggu mereka datang beribadah karena mereka orang yang cinta Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Senin sampai Sabtu mereka berjuang, berusaha mengembangkan bisnis, dan akhirnya sangat maju. Di hari Minggu mereka datang beribadah, mereka layani Tuhan. Tetapi satu kali, saudara, lama satu kali mereka berkata, ayo kita rekreasi sekali. Dan kemudian akhirnya mereka cari hari, tidak ada hari, karena Senin sampai Sabtu mereka begitu sibuk. Dan hari yang longgar adalah hari Minggu. Dan mereka berkata, gimana kita rekreasi hari Minggu, kita harus beribadah dan sebagainya. Dan kesimpulannya adalah, gak apa-apalah,
Sekali kita tidak beribadah hari Minggu tidak apa-apa, nanti minggu depan kita beribadah lagi. Dan akhirnya mereka lakukan, saudara. Mereka akhirnya rekreasi pada hari Minggu. Tetapi lama-kelamaan itu sudah menjadi kebiasaan. Hari Minggu menjadi hari rekreasi. Dan tidak ada kesempatan lagi untuk beribadah. Akhirnya mereka makin jauh dari Tuhan. Hari Senin sampai Sabtu begitu sibuknya, begitu capeknya mereka mengembangkan bisnis mereka. Hari Minggu adalah hari untuk mereka cari kebahagiaan, rekreasi, dan sebagainya. Tentu saja itu menyakiti hati Tuhan, saudara. Tuhan memberkati mereka, tapi akhirnya berkat itu membuat mereka meninggalkan Tuhan. Dan singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, usaha itu makin maju, tetapi satu kali akhirnya usaha itu bangkrut karena kena tipu. Dan hancur, keluarga itu juga hancur, berantakan. Saudara, dengar. Allah ingin supaya berkat yang Dia beri digunakan bagi kemuliaannya. Seharusnya semakin diberkati, semakin berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Seharusnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu seharusnya tujuan dari doa. Jangan sampai jawaban doa itu malah menyakiti hati Tuhan. Jadi mari naikkan doa-doa saudara dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar. Tujuan doa yang pertama adalah harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua, dikatakan di ayat 10, datanglah kerajaanmu. Tujuan doa yang kedua adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk menghadirkan otoritas Allah. Allah memerintah, Allah berkuasa di bumi ini. Kerajaannya hadir di bumi ini, pekerjaannya berkembang di bumi ini. Pekerjaannya yang menghadirkan kerajaannya di bumi ini, saudara. Ketika pekerjaannya semakin maju, maka kerajaannya juga semakin luas berkembang di bumi ini. Dan seharusnya doa-doa kita digunakan untuk itu, saudara. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini, mengembangkan pekerjaan Tuhan, sehingga kerajaannya juga semakin luas di bumi ini, semakin Dia berkuasa di bumi ini. Saudara, jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu dalam doa-doa mereka, dan jika anak-anak Tuhan punya konsep seperti itu ketika doa-doa mereka dijawab, maka kerajaan Allah akan hadir, semakin berkembang dan semakin maju. Pekerjaan Tuhan akan semakin berkembang, semakin maju di bumi ini, saudara. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak umat-umat Tuhan berdoa, berseru. Mungkin di awal mereka berjanji, nanti kalau aku berdoa, doaku dijawab, aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Aku akan melakukan ini untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika doanya dijawab, semuanya hanya untuk aku dan aku. Untuk keegoisan pribadi, untuk hawa nafsu pribadi. Janji dan nasarnya pun dilupakan. Dengar, saudara, seharusnya doa-doa kita, jawaban doa kita itu untuk menghadirkan kerajaan Allah. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Pekerjaan Tuhan harus dikembangkan, sehingga ketika pekerjaan Tuhan dikembangkan, maka di sanalah kerajaannya semakin nyata di bumi ini. Itu sebabnya gunakanlah doa kita, jawaban doa kita untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Lihat dalam kehidupan saudara pribadi lepas pribadi, dalam lingkungan saudara di gereja lokal saudara, adakah saudara sudah menggunakan berkat-berkat Tuhan yang saudara alami untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi? Atau semuanya saudara hanya gunakan untuk keegoisan pribadi? Mari kita hadirkan kerajaan Allah di bumi, saudara, dengan menggunakan berkat Tuhan, jawaban doa yang kita terima untuk memperluas kerajaannya.
Kemudian yang terakhir saudara, yang menjadi tujuan doa seharusnya, masih ayat yang 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jawaban doa itu seharusnya adalah untuk menggenapi kehendak Tuhan. Jadi seharusnya doa-doa kita itu seharusnya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan jawaban doa kita juga seharusnya untuk menggenapi kehendak Tuhan. Ketika doa kita dijawab, seharusnya kita berkata, Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu atas jawaban doa ini? Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan kehendaki? Supaya kita menggunakan apa yang menjadi jawaban doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, seperti tadi saudara, terlalu banyak orang akhirnya menggunakan jawaban doa yang diberi oleh Tuhan, akhirnya menyakiti hati Tuhan. Tetapi yang menjadi kerinduan Tuhan seharusnya itu semua digunakan untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Untuk apa kita hidup di dunia ini saudara? Bukankah untuk melaksanakan kehendak Tuhan? Apakah saudara mau hidup di dunia ini hanya untuk menumpuk harta, lalu kemudian saudara mati, saudara tinggalkan semua dan masuk neraka sampai selamanya? Saya percaya kita ingin hidup yang sekali dan singkat di dunia ini, kita tidak salah menjalaninya. Dan saya percaya setelah kita menyelesaikan semuanya, kita rindu kelak kita masuk surga sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saudara, dalam kita menjalani hidup ini, jalani dengan benar. Dalam kita berdoa di dunia ini, berdoalah dengan cara yang benar dan tujuan yang benar. Untuk apa saudara? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita tercipta? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Kenapa kita berdoa dan doa kita dijawab? Untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Semuanya akhirnya bermuara kepada kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu sebabnya hari ini ketika saudara berdoa, pahamilah kehendak Tuhan. Dan ketika saudara menerima jawaban doa, gunakanlah itu untuk melaksanakan kehendak Tuhan, bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur di malam hari ini, di mana kita sudah merenungkan firman Tuhan bersama tentang doa Bapa kami, di mana melalui doa Bapa kami kita sudah belajar bahwa kita harus berdoa dengan cara yang benar, dan kita harus berdoa dengan tujuan yang benar, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan untuk menghadirkan kerajaan Allah, dan untuk mewujudkan kehendak Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi saudara, sehingga saudara mulai belajar berdoa dengan cara yang benar dan berdoa dengan tujuan yang benar. Tuhan kiranya memberkati saudara. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dalam renungan malam hari ini kami kembali sudah belajar bagaimana seharusnya kami berdoa dan untuk apa seharusnya kami berdoa. Dan kami sudah belajar bahwa dalam doa kami harus berdoa dengan ketulusan, karena itulah cara berdoa yang benar. Dan dalam doa-doa kami seharusnya kami memohon dengan cara yang benar, yaitu untuk kebutuhan mendasar kami, apa yang perlu, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kami, tetapi apa yang mendasar. Dan dalam kami berdoa juga kami harus punya sikap hati yang benar kepada orang lain, mengampuni orang lain. Dan dalam doa-doa kami itu Tuhan, kami rindu supaya kami tetap ada di jalan yang benar, tetap ada di jalur yang benar, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dan kami sudah belajar juga apa yang menjadi tujuan doa kami, yaitu supaya nama-Mu dimuliakan, supaya kerajaan-Mu dinyatakan, dan supaya kehendak-Mu dinyatakan. Bapa yang baik, kami akan terus berdoa dengan cara yang benar, dan kami akan terus berdoa untuk tujuan yang benar. Kami rindu jawaban-jawaban doa kami, semuanya bagi kemuliaan nama-Mu, semuanya untuk menghadirkan kerajaan-Mu di bumi, memperluas dan mengembangkan pekerjaan-Mu, dan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga buat renungan firman-Mu malam hari ini, yang menyadarkan kami untuk apa dan bagaimana seharusnya kami berdoa.
Terpujilah namamu Bapa, kami mau terapkan firman-Mu dan kami mau raih janji firman Tuhan untuk kemuliaan namamu. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka.
Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak, berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anak-Mu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.
Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa, apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya, ibu rumah tangga sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka
penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus, sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa,
sampai jajaran terendah. Tuhan, tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel renungan malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.